Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1161. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pada saat itulah Qin Chen pun menarik kembali penyiksaannya. Kemudian, Qin Chen segera menginjak kepala Lord of the Abyss. Qin Chen menatapnya dengan dingin. "Nah, aku akan membunuhmu." Berbagai perasaan kembali ke tubuh. Diinjak-injak oleh Qin Chen seperti ini dengan begitu ganas. Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di kepala Lord of the Abyss. Dan dia meraung marah. Dia berjuang melawan amarahnya. Dan energi iblisnya melonjak ke langit. Oke, Qin Chen sedikit pengernyit. Lord of the Abyss ini memang luar biasa. Setelah menderita kesakitan yang luar biasa, Lord of the Abyss ini masih bisa pulih. Di dalam tubuhnya sepertinya ada sumber napas yang memungkinkannya untuk terus melakukan perbaikan. Lord of the Abyss, sudah lama tidak bertemu, kata Qin Chen. Dia melangkah tinggi-tinggi di atas kepala Lord of the Abyss. "Nah, apa yang ingin kamu lakukan?" kata Lord of the Abyss. Dia menghela napas dalam dan menenangkan dirinya. Yang keluar dari hatinya adalah keputusasaan. Pada saat itu, ketika dia ditekan oleh Qin Chen dari benua Tianwu lalu dipindahkan ke Pohon Iblis 10.000 alam, dia masih memiliki ambisi yang tinggi dan ingin bebas. Tetapi sekarang, untuk beberapa alasan, setelah merasakan aura menakutkan dari Qin Chen, hatinya tiba-tiba memunculkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah ketakutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya menghadapi orang yang menekan dirinya sendiri di lautan guntur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen kemudian mengangkat tangannya dan segera dari kejauhan Sang Guan Waner bergegas mendekat dan muncul di samping Qin Chen. "Saya ingin tahu apa yang terjadi kepadanya," kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Sebagai putra iblis dari klan Iblis Abyss, keturunan dari leluhur Iblis Abyss, Lord of the Abyss pasti mengetahui perubahan pada Sang Guan Waner. "Ini, orang yang dibawa ke gerbang dunia iblis oleh klonku adalah mantan kekasihmu. Bagaimana Anda menjadi anggota kekuatan gelap?" "Tidak, dia memiliki sumber Iblis Abyss di tubuhnya, kepala keluarga." "Oh, saya mengerti. Hahaha, ternyata begitu," kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba tertawa. "Ini adalah perbuatan leluhur. Ini adalah rencana yang dimiliki leluhur di zaman kuno. Ternyata itu berhasil. Hahaha, berhasil," kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba tertawa lebih liar lagi. Mendengar itu mata Qin Chen memadat. Dan Lord of the Abyss ini benar-benar mengetahui sesuatu. "Nah Qin Chen, apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi padanya?" "Hah, jangan pikir. Iblis ini tidak akan memberitahumu. Ini adalah bidak catur leluhur. Hahaha, dia telah menerima kutukan dari leluhur. Kamu hanya bisa melepaskannya. Jika tidak, dia akan segera mati di sini. Kamu hanya bisa melihatnya tumbuh. Dan suatu hari nanti, dia akan menjadi pisau yang akan membunuhmu. Hahaha," kata Lord of the Abyss. Dia tertawa dengan panik. Dia tampak seperti orang gila. Dia terus menyumpahi Qin Chen. "Menyumpahiku," kata Qin Chen. Hatinya dingin dan matanya semakin dingin. Tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen bertanya, Lord of the Abyss ini tetap tidak berbicara. Kurang ajar, mata Qin Chen sangat dingin dan kemudian boom, rantai dengan cahaya guntur melintasi langit dan langsung menembus tubuh Lord of the Abyss. Dan kemudian api yang membakar langsung mulai membakar tubuh Lord of the Abyss lagi. Tidak, Lord of the Abyss meraung kesakitan lagi. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi abu di bawah nyala api. Tubuhnya meleleh, energi iblis menghilang, hanya menyisakan sumber jiwa. Dan dia disiksa lagi dalam kesakitan. Jeritan-jeritannya bergema di dunia yang kacau ini untuk waktu yang lama, mengguncang langit dan bumi. Bisa dibayangkan betapa tragisnya rasa sakit yang dia alami. Berdiri di tengah api, ekspresi Qin Chen tetap acuh tak acuh dengan seringai mengejek di sudut mulutnya. Nyala api terus menyala selama Qin Chen mau. Api itu tidak akan ada habisnya. Dan juga kekuatan kacau dari dunia yang kacau terus melebur ke dalam tubuh Qin Chen, terus-menerus mengisi kembali kekuatan di tubuh Qin Chen tanpa henti. Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah menyaksikan adegan ini dari samping, dan mereka berdua merasa kedinginan. Jeritan-jeritan itu membuat leluhur suci Sungai Darah mengingat dirinya sebelumnya.
Semua orang menyaksikan tubuh Lord of the Abyss secara bertahap menghilang dalam api, dan Qin pun tiba-tiba menahan apinya. Segera, api langit dan cahaya guntur pun menghilang dan dunia sekitarnya menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat. Karena jika itu dilanjutkan, jiwa Lord of the Abyss pasti akan mengalami kerusakan parah. Dan Lord of the Abyss ini masih berguna bagi Qin, dan bagaimana mungkin Qin rela membiarkannya mati? Nyala api pun menghilang dan jeritan Lord of the Abyss yang bertahan lama akhirnya juga menghilang. Dan Lord of the Abyss itu jatuh ke tanah dengan kesakitan. Lord of the Abyss, seorang master iblis yang bermartabat yang telah ditekan oleh lautan guntur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak pernah dimusnahkan. Namun pada saat ini dia terbaring di sini seperti anjing mati, seolah-olah dia telah dikelilingi oleh puluhan ribu anjing liar yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar tidak bisa terkatakan dan juga terlihat sangat menyedihkan. Lord of the Abyss saat ini sedang sekarat. Dia saat ini bahkan tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menatap Qin dengan samar. Melihat itu, Qin tidak bisa berkata-kata, Qin hanya mencibir. Qin pun mengangkat tangannya dan segera kekuatan kekacauan langsung berjatuhan. Itu digunakan untuk dengan cepat menyembuhkan tubuh dan jiwa Lord of the Abyss. Aura asli dari kekacauan memungkinkan Lord of the Abyss pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menyelimuti tubuh Lord of the Abyss. Ketika tubuh Lord of the Abyss pulih sekitar 60%, Lord of the Abyss tiba-tiba berdiri. Setelah tubuh dan jiwanya masih menderita rasa sakit sebelumnya, dia mengalami neraka yang begitu mengerikan. Tetapi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa saat ini. Namun dia benar-benar tidak percaya bahwa Qin ini benar-benar akan menyembuhkan dirinya. Tatapan lembut Qin padanya membuatnya sangat menyeramkan. Apa yang akan dilakukan bocah ini kepadanya? Jika Qin terus mempermalukannya dengan kata-kata dan menyiksanya dengan tindakan, itu akan membuatnya merasa nyaman. Tetapi sekarang, tindakan Qin membuatnya merasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya hampir pulih, kata Qin. Dia tertawa kecil. Di dalam tubuhnya, cahaya guntur yang mengepul bermekaran, dan nyala api yang tak berujung menyapu lagi. Apa? Nyala api yang mengerikan langsung menyelimuti Lord of the Abyss, dan rasa sakit seperti mimpi buruk sekali lagi langsung menghantui jiwa dan tubuh Lord of the Abyss. Lord of the Abyss meraung kesakitan dan kebencian serta kemarahan yang tak ada habis yang muncul di matanya. Sungguh tragis sekali, perjuangan yang menyakitkan dan kemauan yang runtuh tidak dapat menghasilkan sedikit pun gagasan perlawanan. Dia hanya ingin melarikan diri dari sini, tetapi setiap kali dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari belenggu Qin. Tubuhnya menghilang lagi, dan jiwanya sedikit terhapus. Rasa sakit seperti ini seperti berada di neraka. Segera, tubuh Lord of the Abyss pun mulai hancur lagi. Dan ketika dia akan mati, Qin pun segera berhenti. Dan Qin pun segera menyembuhkan tubuh Lord of the Abyss dengan sumber kekacauan. Kata Lord of the Abyss, dia sadar kembali dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Qin telah membakar tubuhnya lagi. Sekali, 5 kali, 10 kali, 100 kali. Tapi setelah mengalami rasa sakit seperti ini berkali-kali, keinginan Lord of the Abyss benar-benar tidak teratur, dan perasaan bahwa dia tidak dapat bertahan atau mati membuatnya sangat putus asa. Tidak, lepaskan aku, kata Lord of the Abyss. Dia akhirnya mulai memohon belas kasihan, menghabiskan sisa keinginannya untuk memohon belas kasihan dengan seluruh kekuatannya. Mungkin selama bertahun-tahun hidupnya ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami momen seperti ini. Oh, kata Qin dengan santai, dia pun langsung melepaskan peleburannya. Dia pun segera menatap Lord of the Abyss dengan ringan. Sekarang, apakah kamu akhirnya tahu bahwa kamu hanya bisa menyerah? Sudah kubilang padamu, aku akan menceritakan semuanya, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan kesakitan. Daripada menahan rasa sakit seperti ini, sebenarnya Lord of the Abyss lebih baik mati. Namun di dunia yang kacau, cakram Gyeokyan Kun milik Qin ini, kematiannya pun telah menjadi sebuah kemewahan, dan bahkan kematian pun tidak bisa diperoleh olehnya. Sangat bagus, kata Qin yang mencibir. Dia pun segera berjalan menuju ke arah Lord of the Abyss, dan lalu melihat Lord of the Abyss terbaring di sana karena malu, memutar dan mengejang dengan keras. Sebelum Qin mendatangi jiwa Lord of the Abyss, tangan kanan Qin langsung muncul dengan sebuah tanda jiwa. Tanda jiwa yang tak terlihat langsung mulai meresap, dan itu akan mengalir ke dalam jiwa Lord of the Abyss. Kamu, apa yang kamu lakukan?
Kata Lord of the Abyss, dia pun mengguncang tubuhnya. Dia ketakutan dan lemah. Tentu saja itu untuk memperbudakmu, kata Qin Chen dan mencibir. Mungkinkah Anda mengira bahwa saya akan percaya apa yang Anda katakan? Dan saya akan percaya semua yang Anda katakan setelah saya memperbudakmu, kata Qin Chen. Siapakah Lord of the Abyss? Sebelum memperbudak Lord of the Abyss, Qin Chen tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan oleh Lord of the Abyss. Perbudakan, kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba meronta-ronta. Sayang sekali dia diperbudak oleh Qin Chen, dan menurutnya itu sangatlah konyol. Kuncinya adalah begitu dia diperbudak, maka dia akan mulai menyerah kepada bocah ini dari lubuk hatinya yang paling dalam, dan jiwanya tidak akan sepenuhnya bebas. Bagaimana mungkin Lord of the Abyss bersedia? Dan kemudian boom, Lord of the Abyss tiba-tiba mengamuk dan bergegas menuju Qin Chen. Tetapi apa yang menyambut Lord of the Abyss adalah nyala api surgawi. Tidak, Lord of the Abyss seketika terjatuh dengan keras ke tanah. Dia meraung kesakitan, dan sekali lagi dia jatuh ke dalam neraka kesakitan yang tak ada habisnya. Baiklah, aku tidak memiliki waktu untuk terus menemanimu. Aku sangat menantikannya. Berapa lama kamu masih bisa bertahan? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan pupil matanya yang mekar dengan cahaya dingin. Xin kemudian berpindah, nampak di luar bintang yang gelap. Boom, dengan upaya bersama dan dengan upaya putus asa, Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya akhirnya menyerap cukup banyak sumber kekacauan dan berhasil mendekati bintang gelap ini. Kemudian mereka pun dapat memasuki bintang gelap ini. Mereka menerobos bintang-bintang gelap satu demi satu, dan di dalam bintang-bintang gelap itu, atmosfer gelap yang mengerikan terus melonjak memberi mereka kejutan yang kuat. Dengar, beri aku waktu pertama untuk menemukan pintu masuk ke dalam bintang gelap ini, dan temukan kedua anak laki-laki itu, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia berkata dengan galak kepada Yang Mulia Bumi Wan Yi dan yang lainnya. Matanya memancarkan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka pun segera dan cepat mencari-cari kemana-mana di bintang yang gelap ini. Bintang yang gelap ini sangatlah luas dan besar. Banyak orang pun mulai berburu harta karun dan mencari keberuntungannya sendiri. Karena mereka semua sadar betul bahwa alam Dewa Piantin akan segera ditutup. Xin kemudian berpindah. Pada saat ini di luar alam Dewa Piantin nampak para ahli dari 10.000 ras juga telah muncul satu demi satu di sini. Karena setiap kali harta karun alam Dewa Piantin ditutup, maka hal itu akan menyebabkan turbulensi, dan semua ras harus memiliki orang-orang kuatnya masing-masing yang datang keluar alam Dewa Piantin untuk menyambut orang-orangnya sendiri untuk menghindari kecelakaan. Setiap orang kuat yang bisa keluar dari alam Dewa Piantin itu adalah orang terpenting dari semua ras. Xin kembali kepada Qin Chen. Tidak, di dalam cakram Gyeokyan Kun Qin Chen terus menyiksa Lord of the Abyss. Qin Chen terus menggunakan berbagai kekuatan supernatural, menjalankan berbagai aturan, dan terus berevolusi membombardir Lord of the Abyss. Qin Chen menggunakan Lord of the Abyss sebagai produk uji coba untuk menguji kultivasinya dan kekuatannya sendiri. Setelah mengalami begitu banyak hal, kultivasi Qin Chen telah mencapai puncak ranah Yang Mulia Panah, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Yang Mulia Bumi. Qin Chen sedang mengkonsolidasikan basis kultivasinya menggunakan dunia yang kacau ini untuk meningkatkan dirinya. Menghadapi orang kuat seperti Lord of the Abyss, Qin Chen tak terkendali dalam serangannya. Berbagai kekuatan supernatural tingkat atas didesak oleh Qin Chen. Jika berada di luar, Qin Chen pasti akan dilemahkan oleh konsumsi sumbernya yang berlebihan. Tetapi di dunia yang kacau ini, Qin Chen dapat terus memulihkan sumbernya dan melakukan serangan. Segala jenis kekuatan supernatural dibombardir oleh Qin Chen dan panik kepada Lord of the Abyss. Dan ketika Qin Chen menyiksa Lord of the Abyss, Qin Chen juga meningkatkan basis kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, Qin Chen merasa berbagai kekuatan supernatural miliknya telah ditingkatkan, dan bahkan basis kultivasinya telah terkonsolidasi secara ekstrim. Berbagai trik pedang juga digunakan oleh Qin Chen, dan Lord of the Abyss telah menjadi boneka Qin Chen untuk berlatih pedang. Kelihatannya terlalu menyedihkan. Leluhur suci Sungai Darah, menurutku kamu harus menyerah dengan patuh setelah ini, kata leluhur naga. Pada saat ini dia tertidur di samping. Delia berkata kepada leluhur suci Sungai Darah, jika kamu ingin aku menyerah, tidak ada cara, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia berkata dengan suara yang rendah dan juga marah. Saya adalah makhluk purba yang kacau. Bagaimana saya bisa menyerah kepada bocah manusia kecil ini?
kata leluhur suci Sungai Darah. Namun meskipun dia mengatakan itu, tubuhnya tetap tidak bisa menahan gemetar. Lord of the Abyss itu bahkan disiksa sampai dia ingin mati. Tetapi dia bahkan tidak bisa mati sekalipun. Dia bahkan berpikir untuk meledakkan asal-usul jiwanya. Namun di dunia yang kacau ini dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Dan Qin Chen tidak ingin dia mati, maka dia pasti tidak akan mati. Penyiksaan tragis semacam ini, pengalaman siang dan malam, kehidupan dan jiwa dihancurkan berulang kali dan dipulihkan berulang kali. Lord of the Abyss berpikir bahwa ditekan oleh Laut Guntur sudah merupakan hal yang sangat menyedihkan baginya. Namun sekarang dia baru memahami betapa besarnya hadiah penindasan di Laut Guntur waktu itu baginya. Tolong, cepat bunuh aku, kata Lord of the Abyss. Dia meraung tanpa sadar. Ya, kecuali kamu menyerah kepadaku dan menjadi budakku, kata Qin Chen berkata dengan dingin. Kamu, jangan pikirkan tentang itu, kata Lord of the Abyss. Dia saat ini telah kehilangan kesadaran dan secara naluriah menolak. Aku Lord of the Abyss. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyerah. Mendengar itu, Qin Chen secara alami tidak mengatakan apa-apa, tetapi Qin Chen terus menembak lagi, diikuti dengan raungan yang menyakitkan. Melihat itu di kejauhan, leluhur suci Sungai Darah nampak bergetar. Anak ini benar-benar orang gila, kata leluhur suci Sungai Darah. Itulah mengapa aku membujukmu untuk menyerah saja, kata leluhur naga seraya memandang Qin Chen dengan tenang. Meskipun aku baru mengenalnya belum lama ini, namun aku dapat merasakan bahwa ini luar biasa, kata leluhur naga. Aku tidak mengerti, leluhur naga, kamu juga jiwa yang baru lahir. Mengapa kamu tunduk kepada bocah seperti itu, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia benar-benar tidak mengerti leluhur naga. Makhluk kuno primordial seperti mereka itu mulia, bahkan tidak takut akan hidup dan mati. Kematian tidak mengerikan bagi mereka, tetapi jika mereka bisa diperbudak, itu mengerikan. Aku tidak diperbudak, kata leluhur naga. Dia tersenyum tipis. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan anak ini, kata leluhur naga. Kontrak, kata leluhur suci Sungai Darah. Dia merutkan kening. Ya, itu sebuah janji, kata leluhur naga. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghela napas. Anak ini baru saja memasuki dunia yang kacau ini. Tempat pertama yang dia tuju adalah sarang naga, tempatku. Awalnya aku juga ingin menangkap anak ini dan menduduki tubuhnya, namun sayangnya gagal. Mustahil, kata leluhur suci Sungai Darah. Sebenarnya dia dapat ditangkap oleh Qin Chen karena api teratai hijau Qin Chen yang sangat menakutkan. Tetapi karena waktu itu Qin Chen belum mempunyai api teratai hijau, tetapi sepertinya naga leluhur mengatakan bahwa dia tetap saja ditundukkan oleh Qin Chen waktu itu. Dia pun menjadi bingung kekuatan apa yang bisa menundukkan leluhur naga. Apa yang aku bohongi padamu? Ada kekuatan yang mengerikan di dalam diri anak ini. Bahkan aku sendiri pun tidak bisa mengambilnya. Jadi aku berjanji kepadanya bahwa selama dia bisa membawaku keluar dari negeri yang kacau ini, maka aku akan mengikutinya. Aku juga tahu bahwa hanya ada sisa jiwa yang tertinggal di sini. Jadi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Saya tinggal di sini meskipun umur saya panjang. Tetapi itu hanyalah benda tua yang dipenjara di sini. Apakah itu berarti? Kata leluhur naga. Dia menghela napas dalam. Berada di sini selama miliaran tahun, rasanya abadi. Tetapi siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Mendengar itu, leluhur suci Sungai Darah pun terdiam. Dan memang benar apa yang dia atur di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar tidak ada gunanya jika dia tidak bisa pergi dari sini. Bisakah dia membawa kita pergi? Kata leluhur suci Sungai Darah. Dia berkata dengan kaget. Bagaimana menurutmu? Kata leluhur naga. Dia mendengus dan lalu melihat sekeliling. Apa ini? Ini adalah dunia kacau. Dengan dunia yang kacau ini, aku bisa pergi bersamanya nanti. Adapun keinginan untuk benar-benar memadatkan daging dan muncul di alam semesta, tentu saja diperlukan segala macam upaya. Tetapi selama Anda bisa pergi dari sini, itu sudah merupakan kemajuan, kata leluhur naga. Mendengar itu, leluhur suci Sungai Darah tercengang. Dia telah memusuhi Qin Chen sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu memang benar. Itu lebih baik daripada harus terjebak di sini selamanya. Jadi persetujuanku dengannya adalah selama dia mendapatkan batu giok kekacauan dan dapat memadatkan dunia yang kacau, maka aku akan mengikutinya dan pergi dari sini.
Sejujurnya, aku tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan berhasil. Dan mengatakan ini, leluhur naga memandang Qingchen. Anak ini benar-benar dapat mengembangkan api teratai hijau yang kacau di dalam dunia api. Seberapakah sulitkah ini? Kamu harus tahu bahwa kedua kekuatan menakutkan ini itu telah mengenali Qingchen. Kamu harus tahu apa artinya ini. Ini adalah sebuah peluang jika Anda melewatkan kesempatan ini dan ingin pergi. Berapa lama Anda ingin menunggu? Terus menunggu ratusan juta tahun di sini? Kata leluhur naga. Mendengarkan kata-kata dari leluhur naga Hong Huang, leluhur suci sungai darah pun berkedip dan terdiam. Dia berdiri dengan tenang tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan. Mendengar erangan menyakitkan dari Lord of the Abyss di telinganya, entah sudah berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba leluhur suci sungai darah tiba-tiba mengangkat kepalanya. Nah, aku bisa membantumu memperbudak orang ini, kata leluhur suci sungai darah. Mendengar itu, Qingchen pun menoleh dan menatap leluhur suci sungai darah. Leluhur suci sungai darah segera mengangkat kepalanya dan lalu menatap Qingchen. Sementara leluhur naga di samping juga terkejut.